Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam Nusantara untuk seluruh bangsa Indonesia yang dimana saja berada dan membuka channel YouTube saya. Ya. Ucapkan semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Ya. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas masalah dana BOS yang banyak dipersoalkan oleh masyarakat. Kenapa pemerintah sudah ngasih dana BOS, tapi ada beberapa sekolah ya masih minta sumbangan, minta bayaran dan sebagainya. Itu kan ya. Baik. Saya pertama-tama ya untuk mengingat waktu aja lah ya. Jadi yang pertama-tama saya akan melihat anggaran pendidikan Kementerian Pendidikan. Yang memang cukup aneh di Indonesia ini. 20% anggaran pendidikan, tapi yang dikasihkan untuk Kementerian Pendidikan yang mengolah pendidikan SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi hanya menerima 97,7%. Sebetulnya kalau dihitung-hitung bahwa itu anggaran pendidikan, Kementerian Pendidikan dari angka 20% anggaran APBN itu berarti bukan menerima 20%, dia itu hanya menerima 2,3 persen. Silakan aja 97 dibagi 3.600 triliun dikali 100%. Ya. Tapi biar aja lah, kelihatan bahwa kita ini justru artinya gini, pemerintah ini mau memajukan pendidikan anak bangsa ini setengah hati, tidak sungguh-sungguh. Kenapa tidak sungguh-sungguh? Tidak sungguh-sungguhnya gini, anggaran untuk Kementerian Pendidikan yang seharusnya mengurusi pendidikan hanya dikasih 97,7 triliun. Lebihnya berapa triliun dari anggaran 664 triliun. Coba, itu kan? Ya. Jadi makanya hanya 2,3 sekian triliun, bukan 20%. Jadi 20% itu bukan anggaran pendidikan, anggaran apa gitu, cuma pendidikan di dalamnya. Oke ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dengan pertanyaan yang kenapa kita udah dapat BOS, udah ada BOS, kenapa sekolah katanya sekolah gratis tapi ternyata ada. Nah, ya baik, yang pertama untuk BOS ini untuk wajar 9 tahun SD SMP, setingkat SMP lah, memang sudah seharusnya tidak boleh lagi untuk meminta bayaran. Karena apa? Karena ada undang-undangnya, ada yang mengatakan begitu, gratis. Gratis ya. Nah, nanti kesananya akan saya jelaskan. Bagaimana dengan SMA? SMA SMK itu dibolehkan. Kenapa dibolehkan? Ya karena kurang satu anggarannya. Kenapa kurang? Ya, kenapa dibolehkan juga? Karena belum ada undang-undang wajib belajar 12 tahun. Saya mana? Tanya ke DPR. Ada nggak undang-undang mengenai wajib belajar 19 tahun? Atau peraturan pemerintah atau perpres yang mengatakan SMA SMK udah wajib belajar, tuh tidak boleh bayaran. Tidak ada. Nah, kembali ke anggaran yang diterima oleh Kementerian Pendidikan dari pemerintah, jumlahnya 97,7 triliun. Ya, 7 triliun. Baik. Nah, 7 triliun ini kemudian Kementerian Pendidikan itu membagi ada berapa poin ya. Yang pertama, ada program PAUD dan wajib belajar 12 tahun sebanyak 13,9 triliun. Kemudian yang kedua, program kualitas pengajaran dan pembelajaran sebesar 15,8 triliun. Program pendidikan tinggi 38,5 triliun. Program kemajuan dan prestasi bahasa dan kebudayaan sebesar 3,6 triliun. Program pendidikan dan pelatihan vokasi sebesar 6,01 triliun. Dan program pendukung manajemen sebesar 20, triliun. Saya juga tidak mengerti ini satu-satunya. Kualitas pembelajaran dan belajar juga nggak tahu. Bahkan di sini tidak ada ini
yang kurikulum merdeka itu. Ya udah. Nah, baiklah. Dengan program yang 6 tadi saya menyoroti ya, kemungkinan besar yang disebut dana BOS ini adanya di program yang satu. Kemungkinan ya, mudah-mudahan saya benar gitu. Ya, di situ program PAUD dan wajib belajar 12 tahun sebanyak 13,9 triliun. Karena kalau lihat perincian berdasarkan Perpres nomor 76 tuh ya, tidak ada tentang BOS. Kemungkinan ini ya. Ini kalaupun benar ya, tinggal menghitung aja jumlah siswa SD berapa juta, SMP berapa juta, SMA berapa juta. Nah, coba kalau di sini. Jadi dari 97,7 triliun ini BOS. Nah, berapa besarnya BOS? Nah, yang saya cantumkan di sini ya. BOS. Anak SD tidak perlu bayaran bebas, diganti oleh pemerintah, dibayar oleh pemerintah per satu anaknya 75.000 per bulan. Jadi kalau setahun 900.000. SMP per bulan 100.000. Mau negeri mau swasta dikasih lah. Ya, tapi 100.000 per siswa per bulan. Jadi kalau satu tahun 1.200.000. SMA SMK per siswa 125.000 kalau satu tahun itu 1.500.000. 500. Nah, kalau siswanya ya SD ada 500, tinggal dikali saja 75 kali 500 karena pencairannya setiap 3 bulan sekali, ya kali 3 bulan berapa juta. Diolah untuk apa saja, gitu kan? Terus SMP per siswa 100 per bulan dikali, ya, dikali berapa? Dikali jumlah siswa misalnya 1000 dikali 12. Satu tahun berapa? Dan SMA SMK satu bulan 125, kemudian dikali jumlah siswa misalnya 1000 dikali jumlah bulan setahun. Jadi 1.500.000. Peruntukannya untuk apa? Ada peruntuknya, tidak asal saja jadi sekolah ini. Bapak dan Ibu bisa ya, masyarakat ini bisa melihat contohnya di Permendikbud nomor 2 ya, nomor 2 tahun 2002. Peraturan Pemantauan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Di situ ada berapa komponen, banyak banget. Dari mulai penerimaan siswa baru, makanya daftar di SMA negeri itu gratis. Ya. Perpustakaan, pelaksana kegiatan asesmen, ekstrakurikuler, pembayaran profesi guru, pelaksana administrasi kegiatan, pemeliharaan sarana, daya, dan sebagainya. Silakan aja lihat. Saya lihatkan ini Permendikbud ya. Satu contoh ini saya fotokopi, saya print Permendikbud nomor 2 tahun 2002. Jadi tidak sembarangan, Bos. Kalau di negeri rata-rata itu tidak boleh sekolah negeri itu memungut biaya karena ada cukup gak cukup. Juga pertanyaannya gini, apakah bisa berprestasi? Segini banyaknya, termasuk membayar guru honor, mengganti genteng yang bocor, papan tulis, penulisnya, rapot ya, ada rapot tidak usah bayar, menulis rapot, ijazah, ulangan umum, mid semester, foto pelajar, foto rapot, foto ijazah, semua di negeri itu tidak boleh bayar karena ada dana BOS. Mereka taat pada peraturan. Bagaimana dengan swasta? Ya enak swasta mah. Di samping dana BOS, dia dapat bayaran juga dari masyarakat, uang bangunan juga dari masyarakat, ada ulangan umum bayar, ada mid semester bayar, ada ujian bayar, dan sebagainya, diuntungkan. Kalau negeri tidak. Hanya kepada masyarakat pengen berprestasi anak sekolah dengan tidak menuntut gratis. Tidak ada.
tidak ada ceritanya biaya rendah kemudian berprestasi. Gak usah jauh-jauh, Bapak Ibu naik angkot bayarnya murah. Ya kan, naik angkot bayarnya murah 5.000. Tapi kan apa, desek-desekan, panas, macet, ada yang rokok, mogok. Tapi bagaimana kalau naik taksi atau yang Grab gitu, kan masuk bisa sambil baca koran, atau baca apa saja, tuh main HP, lama-lama ngantuk tidur, bayar mahal. Ya tapi kan itu bermutu ya, di dalamnya. Kalau yang terus sekolah nuntut bayar yang gitu, nuntut sekolahnya ada AC bermutu, tidak. Banjir, gotnya ada, WC-nya nggak mangpat, gak jalan. Nah, gitu. Salah satu contoh. Nah, bagaimana dengan SMA? Nah, SMA dibolehkan. Kalau menurut saya dibolehkan. Ada tidak undang-undang yang melarang SMA dan SMK bayaran? Ya, ada. Karena apa? Undang-undang kita baru 9 tahun, belum sampai 12. Dasar hukumnya apa? Di Sikdiknas ada tentang SMA bayaran. Satu lagi, di peraturan pemerintah nomor 48, Anda silakan baca. Dari mulai pasal 47 sampai dengan 58 akan dibacakan tuh bagaimana orang tua berperan dalam masalah pendidikan dan membiayai pendidikan. Nah, kalau sekarang nuntut berprestasi dengan 125, ya jangan harap sekolah bisa jalan juga ukur. Ada kebutuhan semua digratiskan, sampai ke buku-buku ditanggung oleh biaya. Saya membela pendidikan untuk maju, dan saya membela masyarakat yang ingin maju. Banyak minta gratis. Bahkan ada di dalam aturannya, di sini ada afirmasi 20% boleh dengan ditunjukkan dengan surat miskin apa yang dari Kementerian Sosial, ya. Dibolehkan. Ya, tapi yang mampu bayar. Kalau SMA, SMK ada 20% boleh digratiskan. Di situ ada. Dengan apa? Dengan persyaratan menunjukkan dan sebagainya. Dan prosesnya pun berdasarkan peraturan dilakukan oleh sekolah. Tapi nyatanya kan ada saja masyarakat LSM atau ya biasalah wartawan yang kelas bawah itu, yang wartawan-wartawanan ya, melaporkan pungli kepala sekolah dan sebagainya. Harusnya tidak gitu. Dukung pendidikan kalau ingin maju itu, ya. Karena prestasi sekolah itu di mana-mana, pendidikan itu modalnya besar. Nah, makanya pemerintah, ya, di dalam undang-undang negara ini, dalam undang dasar atau pasal 31 di situ ada, di samping bahwa negara wajib menyelenggarakan pendidikan untuk anak bangsa, ada di situ penjelasannya. Nah, ada penjelasannya 20% anggaran. Maksudnya apa? Untuk yang tidak mampu itu harus. Yang kayaknya jangan ikut-ikutan pengen gratis. Dukung sekolah. Di mana negara manapun yang mengabaikan pendidikan, jangan harap maju. Ya kan? Iya. Nah, coba bandingkan dengan anggaran pendidikan yang sekarang 20% katanya. Tapi kan diberikan kepada pendidikan yang tidak pernah diperjuangkan oleh kaum reformis pada saat itu, malah yang enak. Contoh, banyak itu miliaran, bahkan ada yang triliun yang bisa dikasih dari anggaran belanja pemerintah pusat, dari anggaran pendidikan, ya, menikmati lebih enak. Kenapa? Sekolah-sekolah kedinasan apakah menjadi pokok perjuangan dari kaum reformis untuk anggaran pendidikan? Tidak. Yang diperjuangkan untuk pendidikan 20% itu supaya berkualitas, ya, itu SD, SMP, SMA, SMK sampai perguruan tinggi. Itu yang diperjuangkan. Tapi yang enak. Contoh gini. Misalnya satu kementerian, ya, Kementerian
mengelola sekolah kedinasan. Jumlahnya ada 600 saja. Dia dapatnya berapa? Contoh, ada yang saya baca tuh ada yang sampai 500 miliar. Itu hanya mendidik anak 300 ya. Angkatan pertama, angkatan ketiga. Berapa dana per tahun? 500 miliar. Sementara SMA, kepala sekolah, satuan pendidikan misalnya, ada yang mengelola berapa? 1000 siswa dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 atau 1200 lah supaya pas. Nah, berapa anggarannya? 1,5 M. Berapa kalinya? Ya, kenapa? Sekolah kedinasan ya, dapat anaknya dapat seragam, dapat makan dari mulai pagi, siang, malam, asrama, fasilitas pembelajaran lengkap, alat praktek lengkap. Sementara yang diperjuangkan menurut kaum reformis dalam Undang-Undang Dasar 45 ya, malah jalan kaki, ya, sekolah kepanasan, nggak ada AC-nya, ya, itu. Jadi, nah kemudian juga ya, tidak ada satu penelitian pun baik S2, S3, magister maupun doktor mengenai pengaruh dana BOS terhadap prestasi mengajar, prestasi siswa dan prestasi sekolah yang menunjukkan sangat signifikan, tidak ada. Kecuali hasilnya apa, jelek, tidak berpengaruh kepada prestasi ya. Nah, contoh aja ya, saya ambil satu tulisan ya dari tesisnya ya saudara Hapsari ya, di penelitian ini pada tahun 2015 loh ya, sebelum SMA SMK itu alih kelola ke provinsi. Dia di satu SMA, satu SMK di Jawa Tengah, sekolah negeri di Jawa Tengah diteliti. Kemudian diperoleh satu kesimpulan bahwa didapat biaya satuan pendidikan peserta didik dalam satu sekolah ini jumlah anggarannya berapa? 6.416.502 rupiah. Dengan rincian biaya operasi peserta didik ya 5.416.530 rupiah, dan biaya investasinya besar hampir 1 juta lah ya, 999,963 rupiah. Nah, dana seperti itu katanya, sudah bahas itu ya, APBN mengasih 23,6 triliun. Ini APBN itu dari mana? Dari pemerintah pusat, BOS itu. Kemudian provinsi, karena provinsi itu kan waktu itu masih kita belum alih kelola ya, belum oper kelola gitu. Kan dulu masih tetap kabupaten itu. Hanya 0,1 ya, provinsi ada waktu itu nyumbang seperti BPMU, kemudian bantuan sarana, tapi sifatnya kecil karena memang SMA SMK pendidikan itu bukan tanggung jawab provinsi. Nah, APBD kabupaten 44%. Lewat apa? Lewat BOS daerah ya. Lewat BOS daerah. Nah, kemudian sumbangan orang tua 32,1% dan sumber lain 0,2. Hasil ini kemudian hasil tersebut menunjukkan ya, kesimpulannya nih ya, hasil menunjukkan bahwa dengan biaya satuan pendidikan per peserta didik sebesar 6,6 juta rupiah per tahun, itu 32,1% itu bersumber dari masyarakat. Ya, jadi nyatakan bahwa sumbangan orang tua itu kira-kira 2 juta. Itu penelitiannya akan bermutu. Coba cabut orang tuanya tidak berpersen, berarti hilang 32% peran orang tua. Kalau sekarang itu tahun 2015 loh ya, penelitian. Kemudian penelitian di Bali ini oleh Nikluh Kadek Supartini ya, tentang analisis biaya satuan pendidikan di salah satu SMA negeri di Singaraja Bali itu pada tahun 2010 lebih ini lagi ya.
Ya, bahwa satuan biaya pendidikan SMA negeri mencapai 5.347,347.900 rupiah. Nah, berapa per siswanya? Ya. Biaya di sana dituliskan bahwa biaya per siswa 1 tahun itu mencapai berapa? Ya, mencapai 6.183.151,74 rupiah. Akhirnya diperoleh, kemudian dibagi lagi bahwa per siswa di sana, ya, per siswa dan per bulan itu 559.311 rupiah. Di mana peran yang paling penting dalam pendidikan? Yaitu di masyarakat. Masyarakat itu orang tua tuh bayar sebulan itu jumlah itu 550, hampir 600 lah. 560 lah bayarannya. Tapi hasilnya apa? Terdapat korelasi positif, ya, yang sangat signifikan antara kompetensi guru terhadap mutu pembelajaran. Nah, sebab bandingkan sekarang, ya. Bandingkan sekarang. Sekolah salah satu SMA negeri tidak boleh mengut biaya. Hanya mengandalkan apa? Bos. Berapa bosnya? Bos pusatnya 125.000 per siswa per bulan. Tuh, ya. Kemudian ditambah oleh bantuan provinsi. Contoh saya di Jawa Barat. Sebelum tahun 2023, tahun 2022, ya. Pokoknya sebelum tahun 2023, ya. Itu berapa? 145.000 per siswa per bulan. 125.000 ditambah 145 berapa? 270. Karena masyarakat tidak boleh bayar. Pernah dibayar di demo di Kota Bekasi. Karena saya dari Kota Bekasi, di demo. SMA 3 di demo, SMA mana lagi 17 di demo. Di Bandung juga sama di demo. Bahkan ada Bandung kepala sekolah dipecat, ada. Ya. Betul, biaya sekolah untuk pendidikan itu. Sekolah punya 270.000 per bulan. Hasil penelitian saja yang berkorelasi positif itu tahun 2010 di Bali aja sudah 500, hampir 560. Karena mau dengan 270 suruh berprestasi baik, tidak bisa hanya ala siapa, ya, tidak ada mau bermutu. Nah, itu kepala daerah, gubernur ketika ada ribut-ribut itu katakan bahwa Jawa Barat sekolah gratis. Kalau Jawa Barat sekolah gratis, penuhi dong standar minimal pembiayaannya. Kalau diukur sekarang itu mungkin sudah 750 SMA atau SMK tuh per siswa per bulannya. Nah, wawancara Dede Yusuf tuh di podcast RRI atau apa ya, seminggu yang lalu saya lihat. Dia sudah belum ngerti mempelajari. Dia katakan per tahun itu bisa untuk SMA itu bisa 10 juta. SMP 8 juta dan SD 6 juta. Kalau apa? Kalau sekolah pengen bermutu, ya kalau sekolah apa adanya, ya udah. Nah, jalan keluar untuk kalau belum mampu, ya, bahwa keuangan tidak ada, ya jangan bilang gratis kampanyenya untuk gubernur. Nah, karena kalau SD SMP mau tidak mau, ya. Tapi juga untuk kalau misalkan sekolah itu gratis, ya penuhi juga anggarannya. Minimal, jadi standar pembiayaan minimal itu harus ada. Jadi jangan asalkan gratis, asal dipilih oleh masyarakat, saya gratis kemudian tapi sengsara buat pendidikan. Nah, kalau sudah pemimpin negara ini mengangkat tidak memperhatikan pendidikan, kepala daerah provinsi sudah memperhatikan pendidikan, nyuekin pendidikan, masa bodoh dengan pendidikan, dan bupati wali kota
tidak pernah perhatikan, jangan harap negara ini akan maju. Dan catatan saya dan tadi yang terakhir ya, sama, pendidikan harus dipegang oleh orang pendidikan. Kalau pendidikan tidak dipegang oleh pendidikan, jangan harap negara ini akan maju. Memilih menteri pendidikan bukan orang pendidikan, memilih kepala dinas bukan orang pendidikan. Itu artinya Pak, pemimpin itu menyepelekan terhadap pendidikan dan merendahkan pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.